Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luh Putu Ginariani dengan nomor absen angkatan 76 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Dari Pengetahuan ke Perlindungan, Strategi Edukasi Kesehatan untuk Mencegah Leptospirosis di Era Global. Selamat menonton. Leptospirosis. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang dapat menjangkiti hewan dan juga manusia. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang umumnya ditemukan pada hewan, yaitu khususnya tikus. Penyakit ini menjadi tantangan global dengan angka kejadian yang cukup tinggi di wilayah tropis. Salah satunya yaitu Indonesia yang menduduki peringkat nomor 3 sebagai negara yang memiliki masyarakat terjangkit leptospirosis tertinggi. Faktor risiko dari leptospirosis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pekerjaan beresiko tinggi. Salah satunya yaitu petani, petugas sanitasi, atlet olahraga air, dan juga pekerja yang kontak langsung dengan hewan. Petani itu sendiri memiliki kontak langsung dengan air, hewan ternak, dan juga tanah serta lumpur yang kita tidak tahu apakah itu sudah terkontaminasi atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan pekerjaan berisiko tinggi, salah satunya yaitu petani. Yang kedua, lingkungan buruk. Sanitasi tidak memadai dan juga populasi tikus yang tinggi dapat menyebabkan faktor dari risiko leptospirosis semakin meningkat. Yang ketiga yaitu dari perilaku kita sendiri, seperti kontak langsung dengan air yang sudah tercemar, tidak memakai alat pelindung diri, memiliki kebiasaan mandi di sungai, dan juga tidak menutup bak sampah dengan baik. Selanjutnya yaitu transmisi dari penyakit leptospirosis ini sendiri. Yang pertama yaitu bakteri Leptospira akan menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi, salah satunya yaitu tikus. Bakteri Leptospira akan masuk ke dalam tubuh kita melalui yaitu yang pertama dari luka pada permukaan kulit, dan juga dari membran mukosa seperti hidung, mulut, mata, ataupun melalui konsumsi air yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya, risiko penularan meningkat pada saat banjir. Hal ini karena banjir membawa limbah dan juga mikroorganisme patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada gejala klinis dan juga tantangan dari penyakit leptospirosis ini sendiri. Masa inkubasi dari leptospirosis yaitu rentang 2-30 hari dengan gejala yang akan muncul setelah 5-14 hari setelah paparan. Gejala ringannya yaitu seperti demam, nyeri otot, lelah, dan juga sakit kepala. Gejala ini mirip dengan penyakit demam berdarah, malaria, dan juga tifus yang menyebabkan kesalahan diagnosis sering terjadi pada penyakit leptospirosis ini sendiri. Hal inilah yang juga menyebabkan kasus leptospirosis menjadi kasus yang berat. Seperti organ-organ vital kita akan diserang. Salah satunya yaitu akan terjadi kerusakan hati, ginjal, paru, bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Diagnosis leptospirosis, yaitu pertama bisa kita gunakan dengan menggunakan RDT. RDT digunakan untuk menunjang deteksi dini penyakit leptospirosis. RDT ini, bila dikatakan positif, maka seseorang itu sudah terjangkit dari penyakit leptospirosis itu sendiri. Lalu yang kedua, pemeriksaan lanjutan menggunakan PCR. PCR ini memiliki biaya yang lebih cukup tinggi dibandingkan RDT karena dilakukan di laboratorium. PCR dilakukan bila pasien dengan hasil RDT negatif dan juga durasi demam kurang dari 7 hari. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan leptospirosis. Yang pertama yaitu pastinya dengan menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja di lingkungan yang berisiko. Yang ketiga, menghindari kontak dengan air ataupun tanah yang terkontaminasi. Lalu melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan kita, membersihkan sarang tikus, menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan kita, dan juga kita harus melakukan penyuluhan rutin mengenai leptospirosis itu sendiri. Kita juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara penularan, gejala, dan juga pencegahan leptospirosis. Selain itu, dapat juga kita lakukan kampanye khusus untuk kelompok yang beresiko tinggi. Baik, ini merupakan kesimpulan dari presentasi saya, di mana leptospirosis itu sendiri merupakan penyakit zoonosis yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Pencegahannya dapat kita lakukan melalui edukasi tentang penularan, gejala, dan juga pencegahan leptospirosis, peningkatan sanitasi,
penggunaan alat pelindung diri saat kontak dengan air ataupun tanah yang terkontaminasi, mengelola sampah dengan baik, melakukan perbaikan drainase, mengendalikan populasi tikus, serta deteksi dini. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat, untuk mencegah peningkatan kasus dan juga memutus rantai penularan dari penyakit leptospirosis ini sendiri. Baik, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.